Om Swastiastu, kami dari kelompok 6. Kenalkan, nama saya Iputu Bagus Wijaya, NIM 201505199. Selanjutnya, Baik, perkenalkan nama saya Gede Sastro Kusyadi dengan NIM 2115051082. Baik, benarkan nama saya Inyamana Gera Wardana dengan NIM 211505178. di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan proyek UAS dari kelompok kami, yaitu pendeteksi logo Kabupaten di Bali menggunakan metode konvensional Neural Network atau CNN. Yang dirancang khusus untuk pengenalan dan mendeteksi klasifikasi terhadap 7 logo kabupaten yang ada di Bali. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dataset yang digunakan dalam proyek ini. Yang pertama ada arsip yang berisi data pendukung dari proyek yang kami buat, dan selanjutnya ada folder input yang berisi dataset dari logo recognition dataset yang berisi 7 buah logo kabupaten yang ada di Bali. Di antaranya ada Badung, selanjutnya ada Bangli, selanjutnya ada Buleleng, selanjutnya ada Gianyar, selanjutnya ada Jembrane, dan selanjutnya ada Karangasem, dan yang terakhir ada Kelungkung. Untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan menggunakan kodenya. Dalam proyek kami ini, kami menginputkan beberapa library seperti Keras, TransferFlow, NumPy, CV2, dan Matplotlib, Pilot, dan OS. Untuk selanjutnya kami menentukan ukuran size. Di sini kami menggunakan ukuran size yaitu 48 yang didefinisikan dari variabel picture size. Selanjutnya yaitu base path. Nah, ini mendefinisikan tempat penyimpanan dari dataset yang sudah kami simpan di folder AI. Selanjutnya yaitu ada flag size. Merupakan berapa banyak model yang kita gunakan dalam satu buah literasi. Di sini kami menggunakan 128, yaitu selanjutnya ada mendefinisikan 2 buah variabel yang berbeda, yaitu train data gen dan validation data gen, yang akan menyimpan function data generator. Dan kami juga membuat 2 buah variabel, yaitu train generator dengan validation generator, yang akan menyimpan directory masing-masing. Selanjutnya, di sini kami menggunakan kelasnya yaitu 7 buah kelas yang berbeda-beda. Karena kelas ini akan merepresentasikan logo kabupaten yang ada di Bali yang nantinya akan kita train. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelum teman saya menjelaskan, berikut adalah hasil run dari kelompok kami. Ini kami sudah bisa menampilkan logo dari 7 kabupaten yang ada di Bali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang di atas beli, yang satu conversion. Jadi yang pertama, lapisan konvolusi pertama, lapisan ini memiliki 64 filter dengan ukuran kernel 3:3, menghasilkan pending dengan nilai 0, sehingga output memiliki ukuran yang sama seperti input, dan menentukan ukuran input gambar yang diharapkan.
lapisan ini diikuti dengan nominasi batch, fungsi aktivitas rule, pengelompokan maksimal, dan drop off dengan tingkatan 0,25. Yang kedua, lapisan ini memiliki 128 filter dengan ukuran kernel 5:5. Kemudian lapisan ini mengikuti pola serupa dengan lapisan sebelumnya dengan nominasi batch, fungsi aktivis rule, dan pengelompokan maksimal dan dropout. Dan yang ketiga juga sama, memiliki lapisan 512 filter dengan ukuran kernel 3:3. Seperti sebelumnya, lapisan ini diikuti oleh nominasi batch, fungsi aktivis rule, dan pengelompokan maksimal dan dropout. Dan yang keempat, lapisan ini sama juga, memiliki 512 filter dengan ukuran kernel 3:3. Lapisan ini diikuti nominasi batch, fungsi aktivis rule, dan pengelompokan maksimum. Pada filtering model and add filter, lapisan ini pertama dalam model dan bertujuan untuk mengubah input memiliki bentuk tumpukan menjadi bentuk vektor. Hal ini perlu karena lapisan sebelumnya dalam model ini menggunakan lapisan-lapisan Flaly connected. Dan Flaly connector layer 1. Ini adalah lapisan Flaly connector 1. Pertama dalam model dengan 256 unit neuron. Seperti neuron pada lapisan ini terhubung sepenuhnya seperti neuron pada lapisan sebelumnya. Batch nominalization ini adalah lapisan batch nominalization yang digunakan untuk input dari lapisan sebelumnya. Ini membantu dalam mempercepat pelatihan model dan mengurangi masalah seperti overfilling. Yang ketiga, activate rule. Activate rule tuh. Model add activate rule. Ini fungsinya diterapkan pada keluaran lapisan sebelumnya. Fungsinya bertujuan untuk menonaktifkan input negatif dan menjaga input positif agar tidak berubah. Dropout model ini adalah lapisan dropout yang secara acak nonaktifkan sebagai unit neuron. Dalam hal ini 25% pada saat pelatihan untuk menghindari overfilling. Dan layer kedua, Fluffy Connect layer kedua juga sama, cuman berbeda pada densenya saja. Fluffy Connect layer kedua densenya 512 dan pada layer pertama 56. Dan yang bawahnya model add. Model add ini tujuannya menambahkan lapisan output terakhir dalam model yang digunakan fungsi activate softmax untuk menghasilkan probabilitas, kelas, dan nominalitas. Yang bawahnya print model summary ini akan mencetak ringkasan dari model yang termasuk informasi tentang setiap lapisan, juga parameter yang dipelajari, dan output juga dari setiap lapisan. Bawahnya yang checkpoint itu adalah callback yang digunakan untuk menyimpan model dengan akurasi validasi terbaik. Callback ini menghasilkan model
white titik H5 yang berisi parameter bobot terbaik dari setiap model. Callback list yang di bawahnya model checkpoint itu membuat daftar callback dengan menambahkan checkpoint ke dalam. Dan history generator memulai pelatihan model dengan menggunakan model feed generator. Metode ini mengambil generator data pelatihan dan validasi serta argumen lain setiap pods dan callback yang telah dijelaskan sebelumnya. Dan yang bawahnya generator train itu adalah data pelatihan yang akan menghasilkan batch data pelatihan pada setiap pods. Ya baik, segitu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Wagi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dplot. Jadi fungsinya itu untuk menampilkan data-data tersebut. Nah, ini saya akan menjelaskan mengenai dplot. Jadi fungsinya itu untuk menampilkan data-datanya. Nah, juga di sana ada variabel matplotlib AS PLT yang ini digunakan untuk menampilkan hasil dari pelatihan yang kita berikan pada AI. Ya ini, di sini juga ada plot result dan juga best efforts. Nah, di sini kita dapat melihat nilai hasil akurasi dari pelatihan AI yang telah kita buat. Nah, juga untuk selanjutnya, ada file model JSON dan file XML yang telah kita dapatkan dari dataset. Ini membantu untuk mengetes apakah AI yang kita mampu atau dapat untuk menentukan masalah-masalah yang ada pada dataset seperti menampilkan logo yang telah kita buat. Untuk selanjutnya, ini ada PKX OpenCV. Ini untuk meng-load data hardcard ini. Ini ada PKX OpenCV. Ini untuk meng-load data hardcard. Dan ini juga kita menggunakan OpenCV video capture. Ini untuk nantinya mengaktifkan video capture untuk dapat mengetes mengenai logo-logo yang ada di Bali. Nah, selanjutnya ini ada red frame, cat red. Ini untuk membaca video capture yang telah kita jalankan atau run. Nah, selanjutnya ini ada TV resize. Ini untuk membantu meresize layer untuk menampilkan gambar yang telah kita list itu menampilkan 7 logo kabupaten yang ada di Bali. Seperti Badung, Bangli, Buleleng, Gianyar, Jembrana, dan Karangasem, dan Klungkung. Jadi untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh temannya saya, itu bagus. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sekian dari kelompok kami. Kami mohon maaf bila ada kesalahan kata atau perbuatan yang baik disengaja maupun tidak disengaja. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.